Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mengambil faedah dari kitab Majalis Syahr Ramadan, kita masuk pada pembahasan fit taubah, pembahasan tentang masalah taubat. Sebagaimana biasanya Syekh Saleh Al-Utsaimin setelah memuji Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, ikhwani, ihtamu syahr Ramadan bittaubah ilallah min ma'asih wal inabah ilaih bifi'li ma yurdih, fa innal insana la yakhlu minal khata' wa taqsir, wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Saudaraku, kata Utsaimin, saudaraku, tutuplah akhir Ramadan ini, tutuplah di bulan Ramadan ini, tutuplah Ramadan Anda dengan taubat kepada Allah Ta'ala dari segala macam perbuatan kemaksiatan. Kembalilah kepada Allah dengan segala macam amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Karena sungguhnya manusia itu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Seluruh anak Adam itu khata', bahkan sering sekali melakukan kesalahan. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah yang Mar-Rahman dan Mar-Rahim, At-Tawwab dan Al-Ghaffar. Allah zat yang Maha Penyayang kepada hambanya. Allah zat yang Maha Pengampun, lagi banyak menerima taubat hambanya. Menggerakkan hati hamba untuk memiliki motivasi bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adhaba yawmin kabir. Minta ampunlah, wa in istaghfiru, seandainya kalian meminta ampun kepada Rabb kalian, wa in istaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb kalian, tsumma tubu ilaih, lalu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kepada Allah dengan lisan Anda, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan hati Anda, sehingga lisan dan hati kita kembali kepada Allah dalam praktek dan perbuatannya. Maka Allah akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang baik sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah berikan setiap ini pemilik keutamaannya. Tapi kalau kalian berpaling, tidak mau kembali kepada Allah, bahkan menentang, maka sungguhnya aku mengkhawatirkan kalian kalau kalian ditimpa oleh azab yang pedih, dia yang sangat dahsyat. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Allah pun katakan di antaranya, fastaqimu ilaihi, tetaplah Anda istiqamah, lurus, lancang dalam berjalan menuju Allah Ta'ala. Wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Perintah istiqamah kemudian diikuti dengan perintah beristighfar, memberikan isyarat selenceng apapun niat manusia berjalan di atas Islam, setepat apapun dia untuk berjalan di atas agamanya, maka memiliki kemungkinan terpeleset
dan ada pasti saja ada kesalahan dan ada kekurangannya, maka kesalahannya atau kekurangannya mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi motivasi awal sudah harus benar, berusaha untuk lurus, lencang selencang-lencangnya, kemudian segala kekurangannya kita supaya beristighfar. Oleh karena itulah yang diajarkan Allah dan Rasulnya di antara sifatul mukminin itu selalu mengiringi kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan yang dilakukan itu dengan istighfar. Ketika Allah mensifati hamba Allah yang beriman, malamnya itu salat malam, dihabiskan untuk salat malam, begadang salat malam, itu ketaatan. Tapi waktu sahurnya bagaimana? Wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahurnya itu dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Karena sehebat apapun seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, maka tetap ada kekurangannya. Kita habis sholat, apa yang disunahkan Nabi? Membaca wirid istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sholat itu bukan maksiat. Tapi bersama sholat kita itu betapa banyaknya kekurangan yang kita bawa. Nabi setelah dakwah sekian tahun, 23 tahun, dengan segala perjuangan Nabi telah all out ibaratnya berdakwah. Tapi ketika Nabi Allah berikan kemenangan di Fathul Makkah, apa perintah Allah? Wastaghfirhu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, agar minta ampun kepada Allah SWT. Taubat ini yang akan menentukan kita menjadi bahagia atau tidak. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minin, ayyuhal mu'minun, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kalian semuanya wahai kaum mukminin la'allakum tuflihun, biar kalian menjadi orang yang beruntung. Keberuntungan itu bersama dengan orang mereka bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Nabi kita, beliau juga tegaskan, perintahkan pada manusia, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'atan marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Saya bertaubat kepada Allah sehari itu 100-an kali. Nabi beristighfar, Nabi orang yang paling sempurna di antara manusia, beristighfar kepada Allah sehari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali. Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan gembiranya Allah di dalam menerima taubatnya hamba, dan taubat dan hamba yang bertaubat ini Allah tidak peduli dosa apa yang telah dia lakukan. Semuanya Allah perintahkan bertaubat. Orang yang tadinya memiliki keyakinan yang keyakinan itu hampir-hampir membuat langit itu runtuh, hampir membuat bumi itu terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, keyakinan Allah punya anak. Di akhir pembicaraan tentang pengkafiran Allah, orang yang berkeyakinan Allah itu satu di antara yang tiga, Allah itu Isa ibnu Maryam. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Ta'ala? Orang munafik yang dikatakan Allah innal munafikina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di keraknya api neraka. Illalladzina tabu, kecuali yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka habis membantai wali-wali Allah Ta'ala, ashabul ukhdud. Innalladzina fatalul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Orang-orang yang mereka habis membantai orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan lalu tidak bertaubat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri merangkan, lihatlah kelembutan Allah di sini. Bagaimana Allah menginginkan mereka bertobat setelah membantai wali-wali Allah, yang saatnya mereka habis membantai wali Allah lalu bertobat, akan Allah terima taubatnya itu. Dari dosa syirik, membunuh, berzina, mereka bertobat, Allah hapuskan dosanya itu. Ini semuanya Allah paparkan dalam ayat-ayat tentang masalah taubat. Sehingga ini merupakan kelembutan Allah, sehingga Allah pun menyuruh hambanya yang terjatuh bergelimang dalam perbuatan dosa dan maksiat dengan kelembutannya bagaimana? Qul
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut hamba Allah yang melampaui batas dengan sebutan ya ibadi, wahai hambaku. Allah seru dengan kelembutan Allah taala. Gembiranya Allah ketika menerima tobatnya hamba itu lebih gembira dibandingkan orang yang dia pergi dengan perbekalannya di atas kudanya, di atas kendaraannya, lalu dia istirahat sebentar. Begitu dia istirahat, kendaraannya itu hilang, dicari-cari nggak ketemu, sampai putus asa, dia tinggal nunggu kematiannya, kembali ke tempat semula. Begitu dia kembali tempat semula, setelah itu langsung didapatkan ini kendaraannya komplit dengan isi yang dibawanya itu tanpa berkurang, didapatkan di situ. Alangkah sangat gembiranya dia setelah putus asa tinggal nunggu kematian, tahu-tahu ini kendaraannya kembali utuh tanpa yang berkurang. Sampai saking gembiranya mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kalimat kufur. Tapi ini terjadi karena keliru, karena sakwale itu karena saking gembiranya. Sehingga Allah pun katakan bahwasanya ya ibn Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubu ka'ananas sama, seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit, tsumma astaghfartani, lalu Anda minta ampun kepadaku, aghfirulak, aghfartulak, pasti akan aku ampunkan. Ini adalah bagaimana Allah menggerakkan hati kita untuk termotivasi bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum terlambat. Taubat nasuha yang Allah inginkan dengan 5 syarat. 1, ikhlas. Yang pertama syaratnya ikhlas, di mana taubat yang menggerakkan, yang membuat dia bertaubat, taubat yang lakukan itu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena faktor yang lainnya. Bukan karena akan mengawini si fulan kemudian taubat, aku taubat orang rokok lagi sebab mau kawin dengan si fulan. Ini bukan tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Nanti kawin berapa bulan ngerokok lagi, ngudut lagi. Sehingga tobat ngudutnya kemarin itu karena mau kawin dengan si fulan. Atau dia tobat ngerokok itu karena paru-parunya keruak, paru-parunya bolong ibaratnya itu. Maka dia bertobat, kapok tenan saya, tobat tenan. Sehingga tobatnya bukan karena Allah Ta'ala. Yang dituntut tobat adalah karena Allah Ta'ala, ikhlas. Yang kedua, itu nadiman hasinan ala masalaf min dambih. Dia betul-betul menyesali, sedih dengan dosa yang telah lalu, sehingga betul-betul ada kesedihan, ada yaitu penyesalan. Nyesel tenanan dengan nyesel etak-etakan itu beda. Nyesel betulan dengan nyesel dibuat-buat itu berbeda. Jangan kata orang, jangan kapok lombok. Kapok lombok itu artinya pas ngeletus itu pedes, wah-wah, tapi nanti pengen terus lagi, pengen lagi. Itu kapok lombok namanya. Atau kata orang lagi, minta maaf nih, kapoknya orang melahirkan itu. Oh pas melahirkan kapok-kapok dia itu, kapok-kapok. Nggak enak melahirkan itu, tapi setelah itu pengen lagi juga. Bukan kapok gitu, tapi betul-betul nyesel. Yang ketiga, dia lepaskan maksiat. Dia lepaskan maksiat, dia tinggalkan maksiat. Dan dia ini sehingga tidak terus mengulangi maksiat tersebut. Yang keempat, yaitu berazam, ayazima ala Allah ya'uda fil mustaqbal ilal maksiyah. Berazam untuk tidak mengulangi maksiatnya itu di hari yang akan datang. Walaupun boleh jadi dengan dorongan nafsunya itu di hari kedepannya itu terpleset lagi dan dosa yang sama, tapi dia terus bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi intinya berazam, harus punya tekad yang kuat. Yang kelima, yaitu dilakukannya sebelum terlambat, masih dalam waktu diterimanya taubat, masih dibukanya pintu taubat. Ditutupnya pintu taubat itu pertama secara umum ketika matahari telah terbit dari barat. Maka saat itu tidak berguna keimanan seorang. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hari ketika
datang sebagian ayat kami, yaitu terbitnya matahari dari barat, maka iman seseorang itu nggak berguna lagi. Yang sebelumnya belum iman dan sebelumnya belum berbuat baik, itu tidak berguna imannya saat itu. Dan Nabi katakan, la tazalu taubah tuqbalu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Taubat senantiasa akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai matahari muncul dari arah barat. Kalau sudah muncul maka nggak ada gunanya taubat seseorang. Secara khusus, secara pribadi, pintu tertutupnya taubat itu ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan yughir, tinggal taksaknya itu. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala ini tubtul an. Dan taubat itu orang yang mereka melakukan perbuatan keburukan terus akan terbuka sampai kemudian hadir kematian sakaratul maut. Saat itu dia mengatakan, aku bertaubat sekarang. Oh, nggak ada gunanya, nggak diterima lagi. Inallah yakbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah masih menerima taubatnya hamba selama belum nyawa di tenggorokan, tinggal taksaknya itu. Sehingga ini adalah termasuk diantara rahmat Allah Ta'ala kepada kita, memberikan kesempatan bertaubat seluas-luasnya. Kemudian ada tambahan lagi, kalau itu berkaitan dosanya, berkaitan anak Adam ini kepada orang lain, maka harus mengembalikan haknya anak Adam. Ini repot ini. Coba Anda bayangkan kalau Anda penguasa, korupsi, ngeruk hartanya rakyat, ngeruk hartanya orang sak negara umpamanya, bagaimana mengembalikannya itu? Ngeri. Kalau Anda mencaci maki ulama umpamanya, para ustadz, para ulama se-negara atau se-Indonesia, bagaimana mengembalikan haknya mereka itu? Ini taubat, syarat taubat yang berkaitan dengan haknya anak Adam, harus mengembalikan haknya anak Adam itu. Kalau enggak nanti akan dituntut di hari kiamat itu, pembayarannya bukan dengan dinar dan dirham, tapi dengan amal soleh, yang pahala amal soleh yang dia lakukan. Sehingga ada orang yang bangkrut di hari kiamat karena enggak sanggup membayar kezaliman dia. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan. Maka beliau mendoakan dan berdoa kepada kita, kepada Allah Ta'ala, Allahumma wafaqna litaubatin nusuh allati tamhu biya masalab min dunubina wa yassirna lil yusra wa jannibna al usra waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin fil akhirati wal ula birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan taufik padaku untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang akan menghapuskan semua dosa yang telah lalu, dan mudahkanlah kami dengan kemudahan, dan jauhkan kami dari kesulitan, dan ampunkan kami, kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin di akhirat kelak dan juga pada hari di dunia sekarang ini. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, Engkau Zat yang Maha Penyayang, aku mengharapkan semua yang aku minta tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa suka mendoakan kaum muslimin. Bahkan Nabi katakan, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, barang siapa mendoakan, memintakan ampun untuk mukmin dan mukminat, maka dia akan yaitu mendapatkan ampunan sebanyak mukmin dan mukminat yang dia doakan tersebut. Bayangkan, sekali ucapan bisa miliaran kita mendapatkannya, sebab mukmin dan mukminat yang kita doakan di Indonesia itu miliaran. Belum yang hidup, belum yang mati. Maka sekali mendoakan bisa dapat miliaran kebaikan. Semoga Allah meridhai kita semuanya, memberkahi waktu kita, dan itu sekian. InsyaAllah kita lanjutkan masa akan datang bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.